Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah ingin bertanya. Bagaimana jika cucian baju yang ada sabunnya kejatuhan najis? Sedangkan sabun merusak kesucian, solusinya bagaimana Buya? Soalnya saya susah menghilangkan sisa-sisa sabunnya. Mohon penjelasannya Buya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada di dalam urusan baju najis itu, ada yang namanya membersihkan baju, ada yang namanya menyucikan baju. Kalau membersihkan hanya kita ingin melepas baju dari kotoran. Kalau mensucikannya harus dengan aturan. Seperti itu. Jadi bisa jadi sesuatu itu bersih tapi dia adalah najis. Ada kotor tapi suci. Yang paling tepat adalah bersih dan suci. Nah, sabun itu adalah untuk membersihkan, bukan menyucikan. Enggak ada, sabun tidak mencucikan. Cuma namanya saja sabun cuci. Jadi dirubah sabun bersih. Sabun cuci, sabun tidak mencucikannya. Yang menyucikan adalah air nanti pada akhirnya. Sabun itu adalah seperti hal yang lain, membantu untuk mencucikan, untuk membersihkan dulu, baru nanti disucikannya. Baik, jika sabun Anda terkena najis, masih bisa untuk membersihkan, tapi tidak bisa untuk mencucikan. Mungkin ini adalah, mungkin yang bertanya ini pernah membaca fikih praktis tentang fikih mesin cuci. Mungkin, jadi hendaknya memang di dalam mencuci itu, biar praktis itu, enggak berat itu dengan cara-cara yang sudah kami sebutkan di situ. Tentunya jika harus pakai sabun, hendaknya setelah baju itu suci. Sebab sabun itu kan merubah warna air dan sebagainya, menjadi merepotkan kita untuk menyuci, untuk membilasnya nanti. Jadi kalau ada sabun dicampur air, maka air itu menjadi air tidak mencucikannya lagi. Sehingga kalau baju kita masukkan, lalu mesin cuci kita putar, kemudian kita keringin, maka tidak suci. Karena air tersebut sudah bercampur dengan sabun, dan sabun itu tentu membawa perubahan di dalam air, maka itu menjadi suci namun tidak menyucikannya. Apalagi jika nanti dibarengi dengan sesuatu yang najis. Kalau ada sesuatu yang najis kok bertemu dengan air yang tidak suci, tidak menyucikannya. Air sabun, air yang terkena sabun, air yang tidak bisa menyucikannya. Tak taunya bertemu dengan najis, akan jadi najis semuanya. Itu harus pahami, makanya harus waspada. Cuman waspada di sini bukan berarti Anda harus masuk waswas, tidak. Waspada bukan waswas, tapi yuk hati-hati. Agar lebih mudah dalam mencuci baju. Pertama kita sebutkan lebihlah antara barang najis dan barang kotor. Kalau barang kotor suka nggak pakai aturan. Barang kotor bukan barang najis. Anda harus bisa membedakan, ini perlu juga. Ada sebab orang itu najis, yang kotor dianggap najis. Keringat dikir najis. Lumpur dipikir najis, oh enggak. Najis itu hanya itu saja, keluar dari ruang depan, belakang, kemudian muntahan dan sebagainya, bangkai dan sebagainya. Sedikit sekali najis. Jadi selagi bukan najis, dikumpulkan. Cara mencuci ada biasa, ada campur sabun segala macam, karena enggak perlu mencucikannya, karena dia suci. Kita perlu membersihkannya saja. Cuma yang perlu diperhatikan adalah barang yang terkena najis. Maka terkena najis sederhana. Kalau kita letakkan di mesin cuci, kita guyur air di atasnya, asalkan sudah tergenang, maka digerakkan sudah suci itu. Asalkan najisnya juga hilang bersamanya. Selesai, baru nanti selanjutnya kita kasih sabun. Nah pertanyaannya adalah, dia termasuk mungkin digolongkan dengan yang bertanya tadi adalah golongan orang yang mencuci dengan cara salah. Ternyata antara sabun dengan air sudah dicampur, baru najis dimasukkan baju terang najis. Maka menjadilah sabun itu dan air yang menjadi najis semuanya. Lalu bagaimana cara membilasnya? Oke, sama. Cara membilasnya adalah, habiskan dulu sabunnya, kasih air lagi. Kasih air lagi. Kasih air lagi, kemudian setelah itu, ini saya tambah, ini tidak pernah kami sampaikan tempat lain. Setelah dibilas, selesai. Yang penting apa? Kalau masalah busa, tidak perlu. Jangan sampai hilangnya busa. Kalau sampai hilangnya busa, Anda akan stres. Yang penting seandainya Anda jilat, nggak ada rasa sabunnya. Ya. Kalau harum, memang aroma itu adalah memang dibuat harum, aroma. Itu ada dimaafkan. Sebetulnya aroma itu kan, aroma. Aroma itu sebetulnya sesuatu yang, gini ya, itu kan harus hilang pada dasarnya. Rasanya tidak ada. Ya kan? Rasanya tidak ada. Maka nanti
Setelah air dihabiskan, baru diguyur lagi dengan air banyak. Kemudian setelah itu digoyang-goyang-goyang. Setelah itu biar air hilang dan insya Allah selesai. Yang jelas apa? Busa jangan dianggap. Seandainya mau dijilat, nggak harus jilat. Sudah begitu. Kalau masalah dikeras begini masih ada busanya, ya tentulah. Yang namanya bekas sabun itu masih tentu. Tapi bukan berarti najis ada di situ. Itu saja digampangkan, setelah itu jangan kena was-was. Sudahlah. Yang penting sudah Anda bilas lagi. Cuman yang kami sebutkan dalam fikih praktis itu adalah cara yang mudah biar Anda tidak kena was-was, tidak capek. Hendaknya Anda pilah antara baju najis dan baju kotor. Kemudian caranya pun adalah baju didahulukan, kemudian air dituangkan. Setelah itu digoyang, kemudian setelah itu baru dikasih sabun. Jangan sabun duluan, itu hanya cara saja untuk mempermudah. Kalau ternyata sabun dulu sama airnya, maka harus dipilas nanti. Dan itu butuh air yang banyak nanti, ngerepotkan. Tapi bisa saja. Seperti itu. Mohon dilihat kembali ke fikih praktis dengan seksama agar lebih luasa. Khususnya fikih praktis, bab toharoh nanti ada fikih mesin cuci. Semoga Allah memberikan pemahaman yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.